Kali ini kita akan menjelajahi dunia mistis dan spiritualitas dalam Islam Kejawen, sebuah tradisi unik yang menggabungkan ajaran Islam dengan kearifan lokal Jawa, dari ramalan Jayabaya, hingga peran penting pemimpin spiritual. Mari kita ungkap bagaimana warisan budaya ini membentuk kehidupan masyarakat dan tantangan yang dihadapinya. Siap untuk merasakan kedalaman makna dan keindahan yang tersembunyi dalam praktek ini. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang menegangkan dan penuh misteri ini, hanya di channel Kinawikrama. Islam Kejawen adalah bentuk sinkretisme atau perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya dan tradisi Jawa. Islam Kejawen berkembang di kalangan masyarakat Jawa yang memadukan nilai-nilai Islam dengan kepercayaan lokal seperti animisme, dinamisme, dan ajaran-ajaran Hindu-Buddha yang sebelumnya sudah ada di Nusantara sebelum Islam datang. Islam Kejawen muncul sebagai hasil dari proses akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi Jawa yang sudah ada sebelum kedatangan Islam di Nusantara. Ketika Islam pertama kali diperkenalkan di Jawa, para penyebar agama seperti Wali Songo menggunakan pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Dalam hal ini, Islam tidak sepenuhnya menggantikan kepercayaan dan praktik spiritual Jawa kuno, melainkan berasimilasi dengan kebudayaan tersebut, sehingga muncul bentuk kepercayaan yang unik. Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang kuat terhadap keseimbangan alam, harmoni, dan kehidupan yang bersifat spiritual, yang pada dasarnya berpusat pada kebijaksanaan leluhur. Dalam masyarakat tradisional Jawa, hubungan dengan kekuatan supranatural dianggap sangat penting dan ini tercermin dalam berbagai ritual adat. Ketika Islam datang, elemen-elemen ini tidak dihapuskan, tetapi diselaraskan dengan ajaran Islam, sehingga terbentuk suatu praktik yang mencerminkan sinergi besar. Namun, Islam Kejawen tidak hanya merupakan penggabungan ajaran Islam dengan budaya Jawa, melainkan lebih merupakan cara hidup yang menyatu dengan kebijaksanaan lokal. Masyarakat Jawa memandang Islam bukan hanya sebagai agama ritual, tetapi juga sebagai landasan etika dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, Islam Kejawen memungkinkan mereka untuk mempertahankan identitas Jawa, sekaligus menjalankan ajaran Islam. Dalam Islam Kejawen, konsep ketuhanan tetap berlandaskan pada ajaran Tauhid, yakni keesaan Allah. Namun, pemahaman ini dipadukan dengan cara pandang Jawa yang lebih filosofis dan mistis terhadap kehidupan dan alam semesta. Bagi penganut Islam Kejawen, Tuhan tidak hanya hadir di tempat-tempat ibadah, tetapi juga di alam sekitar dan di dalam setiap manusia. Kehadiran Tuhan dianggap nyata dalam setiap unsur kehidupan, mulai dari pepohonan, batu, hingga hembusan angin. Konsep Manunggaling Kawula Gusti, yang artinya penyatuan manusia dengan Tuhan, menjadi salah satu landasan spiritual Islam Kejawen. Ini menggambarkan keyakinan bahwa manusia bisa mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta melalui pemahaman dan penghayatan batin. Para penganut Islam Kejawen seringkali melihat kehidupan ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, melalui laku batin, meditasi, dan kontemplasi. Hal ini membuat praktik spiritual mereka lebih menekankan pada pengalaman pribadi daripada ritual formal. Sebagai konsekuensinya, pendekatan Islam Kejawen terhadap ibadah lebih bersifat fleksibel dan pribadi. Sholat misalnya, dianggap sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhan yang bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak selalu harus mengikuti aturan formal 5 waktu seperti dalam Islam Ortodoks. Bagi mereka yang lebih penting adalah kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam setiap tindakan dan perbuatan, bukan sekedar pelaksanaan ritual yang mekanis. Salah satu ciri khas Islam Kejawen adalah pentingnya lelaku spiritual, perjalanan batin yang bertujuan mencapai harmoni dengan Tuhan dan alam semesta. Laku ini melibatkan berbagai praktik seperti tirakat, puasa, dan pengendalian diri, tapa meditasi, dan semedi, kontemplasi mendalam. Semua praktik ini dimaksudkan untuk membersihkan hati dan pikiran dari gangguan duniawi, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Laku spiritual ini seringkali dilakukan di tempat-tempat yang dianggap sakral, seperti gunung, pantai, atau hutan. Bagi penganut Islam Kejawen, tirakat bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan upaya untuk mendisiplinkan diri, mengendalikan nafsu, dan mencapai ketenangan batin.
Proses ini dianggap penting, karena mereka percaya bahwa melalui pengendalian diri seseorang bisa lebih mudah menerima petunjuk dari Tuhan. Tirakat juga seringkali dilaksanakan dalam bentuk yang tidak hanya fisik, tetapi juga batin, seperti menjauhkan diri dari pikiran negatif atau keinginan duniawi. Meditasi dalam Islam kejawen juga menjadi bagian penting dalam mencapai ketenangan spiritual. Penganut kejawen percaya bahwa melalui tapa brata seseorang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan cara merenungkan hakikat hidup dan hubungan manusia dengan alam semesta. Tapa ini seringkali dilakukan dalam suasana hening, jauh dari keramaian untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bagaimana aspek spiritual lebih diutamakan, daripada bentuk-bentuk ritual formal dalam Islam kejawen. Salah satu aspek yang sering menimbulkan perdebatan adalah hubungan antara Islam kejawen dengan syariat Islam. Banyak penganut Islam kejawen yang tidak menjalankan syariat Islam secara formal, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, atau aturan-aturan fikih lainnya. Ini seringkali dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap ajaran Islam ortodok. Namun, bagi penganut kejawen syariat tidak selalu harus diikuti dalam bentuk literal, melainkan dalam spiritnya. Penganut Islam kejawen seringkali melihat syariat sebagai jalan menuju kesucian batin, tetapi bukan satu-satunya cara. Mereka lebih menekankan pentingnya niat dan kesadaran spiritual dalam menjalankan ibadah. Bagi mereka ritual syariat hanya menjadi mekanis tanpa adanya kesadaran penuh akan makna di baliknya. Oleh karena itu, praktik ibadah dalam Islam kejawen lebih fleksibel dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi batin seseorang. Meskipun demikian, bukan berarti penganut Islam kejawen menolak syariat sepenuhnya. Banyak dari mereka yang masih menjalankan sholat, puasa, dan zakat tetapi dengan pendekatan lebih batiniah. Mereka menganggap syariat sebagai sarana untuk mencapai marifat atau pengetahuan mendalam tentang Tuhan, bukan sebagai tujuan akhir dalam kehidupan beragama. Pendekatan ini membuat Islam kejawen lebih lentur dalam penerapan aturan-aturan agama. Dalam Islam ortodoks, sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Namun, dalam Islam kejawen praktik sholat bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Banyak penganut Islam kejawen yang tidak menjalankan salat 5 waktu secara formal, tetapi tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui cara lain. Mereka percaya bahwa sholat adalah bentuk dialog pribadi dengan Tuhan dan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak harus dalam bentuk ritual yang ditentukan. Bagi penganut Islam kejawen yang terpenting dalam ibadah bukanlah gerakan atau bacaan formal, melainkan kedekatan hati dengan Tuhan. Mereka mungkin melakukan salah dalam bentuk meditasi atau kontemplasi yang lebih pribadi dan mendalam. Sholat tidak lagi dipandang sebagai kewajiban ritual yang harus dilaksanakan secara tepat waktu, melainkan sebagai momen untuk berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan dalam kesadaran penuh. Pendekatan ini memungkinkan penganut Islam kejawen untuk lebih fleksibel dalam menjalankan ibadah, tanpa merasa terbebani oleh aturan-aturan formal. Mereka lebih menekankan pentingnya kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam setiap momen kehidupan, baik dalam pekerjaan, interaksi sosial, maupun aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, sholat bagi mereka adalah bentuk pengabdian yang lebih personal dan spiritual, bukan sekedar ritual fisik. Dalam Islam kejawen hubungan dengan alam sangat penting. Alam dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan Tuhan, di mana setiap elemen Allah memiliki roh atau kekuatan spiritual. Penganut kejawen melihat gunung, laut, pohon, dan bahkan batu sebagai tempat suci yang penuh dengan makna spiritual. Mereka percaya bahwa menjaga keharmonisan dengan alam adalah bentuk ibadah yang tidak kalah penting dari sholat atau ritual lainnya. Penghormatan terhadap alam dalam Islam kejawen mencerminkan pemahaman bahwa manusia harus hidup selaras dengan lingkungannya. Praktik-praktik seperti upacara, sedekah bumi, atau larungan di laut, adalah bentuk penghormatan terhadap alam dan roh-roh penjaganya. Melalui ritual ini, mereka berharap dapat menjaga keseimbangan dan mendapatkan berkah dari alam yang mereka yakini memiliki kekuatan mistis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam Islam kejawen spiritualitas tidak terbatas pada hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga mencakup hubungan horizontal dengan alam dan sesama makhluk hidup.
Mereka percaya bahwa Allah memiliki kekuatan yang harus dihormati dan manusia harus menjaga keselarasan dalam setiap tindakan untuk mencapai kesejahteraan batin dan fisik. Pandangan Islam kejawen tentang kematian sangat dipengaruhi oleh tradisi spiritual Jawa, yang percaya bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan transisi menuju kehidupan lain. Dalam ajaran Islam kejawen ruh manusia akan terus hidup setelah kematian, dan bergabung dengan leluhur yang sudah lebih dulu meninggal. Proses ini dilihat sebagai bentuk penyatuan kembali dengan alam semesta dan Tuhan. Banyak penganut kejawen yang mengadakan upacara-upacara kematian, seperti tahlilan, dan keselamatan untuk mendoakan arwah leluhur. Mereka percaya bahwa roh orang yang meninggal masih bisa memberikan berkah atau bencana bagi yang hidup, tergantung pada bagaimana mereka diperlakukan setelah kematian. Oleh karena itu perawatan makam leluhur dan penghormatan terhadap arwah, adalah bagian penting dari spiritualitas mereka. Namun, konsep ini juga selaras dengan ajaran Islam mengenai kehidupan setelah mati dan akhirat. Hanya saja, dalam Islam kejawen kepercayaan pada siklus reinkarnasi dan keberadaan dunia arwah yang berlapis-lapis seringkali lebih menonjol. Kematian bagi mereka bukan sekedar akhir kehidupan fisik, tetapi pintu menuju kehidupan yang lebih dalam di alam gaib. Islam kejawen adalah menggabungkan ajaran Islam dan tradisi Jawa. Salah satu yang paling dikenal adalah upacara selamatan yang bertujuan untuk mendapatkan berkah dari Tuhan serta leluhur. Selamatan diadakan pada berbagai momen penting dalam kehidupan, seperti kelahiran, kematian, pernikahan, atau bahkan pembukaan usaha baru. Dalam setiap acara selamatan biasanya terdapat pembacaan doa-doa Islam, seperti Al-Fatihah, namun juga diiringi dengan sesajen, sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur. Selain selamatan ada juga upacara adat lainnya seperti ruwatan, yang berfungsi untuk membersihkan seseorang dari nasib buruk. Ruwatan seringkali dilakukan dengan mengundang dalang untuk memainkan wayang kulit, sebagai simbol pembebasan dari kesialan. Meskipun tidak ada dalam ajaran Islam formal, ritual ini masih dipraktikkan oleh banyak penganut Islam kejawen, karena dianggap penting dalam menjaga keseimbangan spiritual. Praktik-praktik semacam ini menunjukkan bagaimana Islam kejawen tetap mempertahankan elemen-elemen lokal dalam ritual ibadahnya, tanpa merasa bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi mereka ritual-ritual ini adalah cara untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan, sekaligus menjaga hubungan dengan leluhur dan alam sekitar. Wali Songo memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa dan pengaruh mereka sangat terasa dalam perkembangan Islam kejawen. Para wali ini dikenal menggunakan pendekatan yang bijak dan penuh toleransi dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat Jawa, yang sudah kaya dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Mereka tidak memaksakan syariat secara kaku, melainkan menyesuaikannya dengan budaya setempat, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat. Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, dikenal sebagai tokoh yang paling banyak mempengaruhi perkembangan Islam kejawen. Beliau menggunakan kesenian wayang dan tembang-tembang Jawa untuk menyampaikan ajaran Islam. Melalui seni, Sunan Kalijaga berhasil memperkenalkan ajaran Tauhid dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa, tanpa menyinggung tradisi mereka yang sudah ada. Pengaruh Wali Songo tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga dalam hal etika, sosial. Mereka mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang selaras dengan kearifan lokal dan bisa berjalan berdampingan dengan budaya. Pendekatan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Islam kejawen, di mana agama dan budaya hidup berdampingan tanpa ada pertentangan yang tajam. Meditasi atau semedi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan spiritual dalam Islam kejawen. Penganut kejawen percaya bahwa melalui semedi, mereka dapat mencapai pencerahan batin dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Praktik ini seringkali dilakukan di tempat-tempat yang dianggap sakral, seperti gua, gunung, atau tepi sungai, di mana suasana tenang membantu mereka untuk lebih fokus dalam berkomunikasi dengan alam dan Tuhan. Dalam semedi, mereka tidak hanya merenungkan kehidupan, tetapi juga berusaha memahami hakikat Tuhan dan alam semesta. Semedi dilakukan dengan cara menenangkan pikiran, mengatur nafas, dan membebaskan diri dari segala keinginan duniawi. Proses ini dianggap mampu membersihkan jiwa dan mendekatkan diri pada Tuhan,
sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Selain sebagai sarana spiritual, meditasi juga digunakan untuk mencari petunjuk atau wahyu dalam pengambilan keputusan hidup. Banyak penganut Islam kejawen yang percaya bahwa melalui semedi mereka dapat mendapatkan tanda-tanda atau firasat dari alam gaib, yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana dan seimbang. Islam kejawen adalah salah satu contoh sinkretisme, yaitu pencampuran antara ajaran Islam dengan tradisi lokal Jawa. Sinkretisme ini tidak dilihat sebagai sebuah penyimpangan, melainkan cara untuk menyelaraskan kepercayaan lokal dengan ajaran Islam. Dalam Islam kejawen, tradisi seperti sesaji, ritual mistis, dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib dari leluhur atau roh-roh halus tetap dipertahankan sebagai bagian dari praktik spiritual sehari-hari. Di balik ritual-ritual itu sebenarnya ada unsur-unsur Islam yang tetap dipegang, seperti konsep Tuhan Yang Maha Esa. Dalam setiap sesaji atau doa, penganut Islam kejawen tetap menyebut nama Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi cara berdoa dan tata caranya diadaptasi dari tradisi Jawa. Hal ini menjadi bukti fleksibilitas ajaran Islam yang bisa menyatu dengan budaya lokal, tanpa kehilangan esensi utamanya. Islam kejawen mengajarkan bahwa tidak ada kontradiksi antara menjalankan ritual-ritual Jawa dan tetap memegang prinsip-prinsip dasar Islam. Bagi mereka, Islam yang mereka anut adalah bentuk yang lebih dalam dan kaya akan budaya, yang mampu merangkum nilai-nilai kebijaksanaan leluhur tanpa menyingkirkan ajaran tauhid yang dibawa oleh agama Islam. Salah satu ciri khas Islam kejawen adalah hubungan yang sangat erat dengan leluhur. Bagi penganutnya, leluhur bukan sekedar bagian dari masa lalu, melainkan masih memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Keyakinan ini muncul dari tradisi Jawa yang meyakini bahwa arwah leluhur bisa memberikan berkah atau bencana, tergantung pada bagaimana keturunannya menghormati mereka. Karena itu tradisi ziarah kubur, tahlilan, dan selamatan adalah cara untuk menjaga hubungan tersebut. Pentingnya peran leluhur ini tercermin dalam ritual-ritual yang dilakukan oleh penganut Islam kejawen. Mereka sering mengunjungi makam leluhur, membawa sesajen, dan berdoa kepada Allah untuk arwah mereka. Namun, tidak jarang dalam doa-doa tersebut mereka juga meminta perlindungan dan restu dari arwah leluhur, menunjukkan adanya perpaduan antara kepercayaan Islam dengan adat Jawa. Walaupun ada pandangan yang menganggap praktik ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam murni, bagi penganut kejawen menghormati leluhur tidak mengurangi keyakinan mereka kepada Allah. Mereka percaya bahwa leluhur adalah perantara yang bisa membantu mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan cara yang sesuai dengan budaya dan tradisi mereka. Islam kejawen tidak hanya berisi ajaran-ajaran agama dan ritual, tetapi juga mengandung filsafat hidup yang mendalam. Salah satu konsep yang sangat dijunjung dalam Islam kejawen adalah prinsip manunggaling kawula Gusti, yaitu penyatuan antara hamba dan Tuhan. Prinsip ini mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk menemukan kesatuan dengan Sang Pencipta, melalui proses pembersihan diri, meditasi, dan pengabdian total kepada Tuhan. Filsafat ini tercermin dalam cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Islam kejawen mengajarkan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual, serta pentingnya menjaga harmoni dengan sesama makhluk hidup dan alam semesta. Prinsip ini membantu penganutnya untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan. Selain itu, Islam kejawen juga menekankan pentingnya kesederhanaan dan kerendahan hati. Mereka percaya bahwa kehidupan yang sederhana dan jauh dari keserakahan akan membawa kedamaian batin, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, filsafat hidup kejawen ini seringkali dianggap sebagai jalan spiritual yang mendalam dan relevan dengan kehidupan modern, meski tetap berakar pada tradisi kuno. Sesaji atau persembahan adalah salah satu elemen penting dalam praktik Islam kejawen. Meskipun sesaji sering dianggap sebagai praktik yang tidak Islami, bagi penganut Islam kejawen sesaji adalah bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur, serta sebagai sarana untuk memohon perlindungan kepada Tuhan. Sesaji terdiri dari berbagai macam makanan, bunga, dan benda-benda lain yang dianggap memiliki makna simbolis dalam tradisi Jawa. Sesaji biasanya dipersembahkan dalam berbagai upacara,
seperti selamatan, ruatan, atau ziarah ke tempat-tempat keramat. Setiap elemen dalam sesaji memiliki makna khusus, misalnya nasi tumpeng, melambangkan kesejahteraan, bunga melati, melambangkan kesucian, dan air kelapa melambangkan kesegaran hidup. Semua elemen ini kemudian disatukan dalam doa yang ditujukan kepada Tuhan dan arwah leluhur. Meskipun sesaji bukan bagian dari ajaran Islam formal, tapi bagi penganut Islam kejawen ini adalah salah satu bentuk untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi mereka sesaji adalah sarana simbolis yang membantu mereka menyampaikan rasa syukur, memohon perlindungan, dan menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dengan demikian, sesaji tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari tradisi mereka. Pakaian adat Jawa terutama yang digunakan dalam upacara-upacara kejawen syarat dengan simbolisme spiritual. Salah satu contohnya adalah kain batik, yang dalam tradisi Islam kejawen dianggap memiliki makna filosofis yang mendalam. Pola-pola batik tertentu seperti motif parang atau kawung, melambangkan keberanian, kekuatan, serta kesucian jiwa. Setiap motif memiliki makna tertentu yang dipercaya dapat membawa berkah dan perlindungan bagi pemakainya. Selain itu, penggunaan keris sebagai aksesoris dalam ritual juga memiliki makna simbolis. Keris dianggap sebagai senjata sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai alat fisik, tetapi juga sebagai simbol kekuatan spiritual. Dalam berbagai upacara, keris sering digunakan sebagai bagian dari sesaji atau sebagai alat untuk membersihkan energi negatif dari tubuh atau tempat tertentu. Keberadaan keris dalam Islam kejawen menunjukkan bagaimana tradisi Jawa tetap hidup berdampingan dengan ajaran Islam. Pakaian dan aksesoris yang digunakan dalam tradisi kejawen bukan hanya masalah estetika, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Bagi penganut Islam kejawen, mengenakan pakaian adat pada saat-saat tertentu merupakan cara untuk menghormati tradisi leluhur sekaligus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjaga keseimbangan batin. Tempat-tempat keramat memiliki peran penting dalam praktik Islam kejawen. Gunung, gua, pohon besar, dan pantai tertentu dianggap sebagai tempat yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Tempat-tempat ini biasanya dijadikan lokasi untuk melakukan semedi atau ritual tertentu, karena dipercaya memiliki energi gaib yang dapat membantu penganutnya mendekatkan diri kepada Tuhan dan alam gaib. Beberapa tempat keramat yang terkenal di Jawa seperti Gunung Lawu, Gunung Merapi, atau Pantai Selatan, seringkali menjadi tujuan ziarah bagi penganut Islam kejawen. Mereka datang ke tempat-tempat ini untuk berdoa, bermeditasi, atau sekedar mencari ketenangan batin. Tempat-tempat ini dianggap sebagai jembatan antara dunia manusia dan alam gaib, di mana komunikasi dengan leluhur dan roh-roh penjaga alam dapat terjadi. Meskipun tidak ada dalam ajaran Islam formal, praktik ziarah ke tempat-tempat keramat dalam Islam kejawen adalah bentuk penghormatan terhadap alam, dan keyakinan bahwa setiap tempat memiliki kekuatan dan roh yang harus dijaga keseimbangannya. Tempat-tempat ini dianggap sakral, karena diyakini sebagai tempat yang diberkati oleh Tuhan dan leluhur, sehingga menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual penganut kejawen. Dalam tradisi kejawen, ramalan atau prediksi masa depan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Banyak penganut Islam kejawen yang masih percaya pada kekuatan-kekuatan gaib yang dapat memberikan petunjuk mengenai nasib seseorang, atau bahkan nasib bangsa. Salah satu tokoh penting dalam hal ini adalah Jayabaya, raja dari kerajaan Kediri yang dikenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap akurat hingga saat ini. Ramalan Jayabaya seringkali dikaitkan dengan kondisi politik dan sosial di Indonesia, terutama mengenai masa depan bangsa. Ramalan-ramalan ini banyak diinterpretasikan oleh penganut kejawen sebagai petunjuk mengenai perubahan zaman, datangnya pemimpin baru, atau bencana yang akan terjadi. Meskipun tidak selalu dianggap sebagai ajaran Islam, ramalan ini tetap dipandang sebagai bagian dari tradisi spiritual yang dijaga oleh penganut kejawen. Selain Jayabaya, ada juga pada spiritualis atau paranormal yang sering memberikan ramalan-ramalan berdasarkan petunjuk gaib yang mereka terima. Ramalan-ramalan ini seringkali digunakan oleh penganut kejawen untuk mengambil keputusan penting dalam hidup, seperti dalam hal pernikahan, pekerjaan, dan lainnya.
Ramalan-ramalan ini menjadi salah satu cara bagi penganut Islam kejawen untuk memahami dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan masa depan. Banyak yang percaya bahwa dengan mengikuti petunjuk dari ramalan, mereka dapat menghindari bencana atau mendapatkan keberuntungan. Dalam konteks ini, ramalan bukan hanya sekedar prediksi, tetapi juga menjadi panduan moral dan spiritual untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ramalan-ramalan tersebut dianggap sebagai pengingat akan kekuatan Tuhan dan pentingnya hidup sesuai dengan ajarannya. Di dalam komunitas Islam kejawen, pemimpin spiritual atau kiai memiliki peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengajar ajaran agama, tetapi juga sebagai mediator antara umat dan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Kiai sering diandalkan dalam upacara tradisional, memberikan bimbingan spiritual, dan menjelaskan makna dari praktik-praktik yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Dalam banyak kasus yang diakui, sebagai pemimpin spiritual memiliki kemampuan untuk melakukan ritual atau upacara yang berkaitan dengan alam gaib. Mereka dianggap memiliki ilmu yang lebih mendalam tentang ramalan, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur. Melalui peran ini dia menjadi jembatan antara kehidupan sehari-hari penganut kejawen dan dunia spiritual, membantu mereka memahami dan menghormati kekuatan yang ada di sekitar mereka. Keberadaan kiai dalam komunitas Islam kejawen menunjukkan bahwa ajaran agama tidak bisa dipisahkan dari konteks budaya. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga tradisi, memberikan pemahaman yang mendalam dan memelihara harmoni antara nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Hal ini membuat Islam kejawen unik dan kaya, karena mampu menggabungkan aspek-aspek yang berbeda dari dua dunia yang tampaknya bertentangan, meskipun memiliki kekuatan dan keindahan dalam menggabungkan tradisi dengan ajaran Islam. Islam kejawen tidak luput dari tantangan dan kritik. Beberapa kalangan menganggap bahwa praktik-praktik dalam Islam kejawen seperti sesaji dan ziarah ke makam leluhur, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang murni. Mereka berargumen bahwa hal ini bisa mengarah pada penyimpangan dari ajaran tauhid, yang mengutamakan penghambaan hanya kepada Allah. Kritik ini seringkali datang dari kelompok-kelompok yang lebih konservatif dalam Islam, yang menekankan perlunya kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis secara ketat. Dalam pandangan mereka, penggabungan tradisi lokal dalam praktik keagamaan dianggap sebagai bentuk akulturasi yang merugikan keaslian ajaran Islam. Meskipun demikian, banyak penganut Islam kejawen yang berargumen bahwa cara mereka beribadah tidak mengurangi ketauhidan, melainkan memperkaya pengalaman spiritual mereka. Namun, tantangan yang dihadapi oleh penganut Islam kejawen tidak hanya datang dari dalam agama, tetapi juga dari masyarakat luas yang mungkin kurang memahami praktik mereka. Dalam konteks sosial dan budaya yang terus berkembang, penganut kejawen harus berjuang untuk menjelaskan nilai-nilai mereka dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, tantangan dan kritik ini dapat menjadi kesempatan untuk berdialog dan saling menghormati antara berbagai kepercayaan dan praktik keagamaan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, penganut Islam kejawen memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka percaya bahwa melalui dialog dan pemahaman yang lebih dalam mengenai tradisi dan ajaran Islam, praktik kejawen dapat diterima dan dihargai sebagai bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia. Harapan ini mencakup niat untuk menjaga keseimbangan antara warisan budaya dan kepercayaan agama, serta untuk menciptakan ruang di mana kedua aspek ini dapat hidup berdampingan secara harmonis. Penganut Islam kejawen berupaya untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif, di mana semua orang terlepas dari latar belakang agama atau budaya dapat saling belajar dan menghormati. Mereka ingin agar generasi mendatang bisa memahami dan menghargai kekayaan tradisi yang ada, serta meneruskan praktik-praktik spiritual yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya ini pendidikan menjadi salah satu kunci untuk menanamkan pemahaman yang baik tentang ajaran Islam dan budaya Jawa. Harapan ini menunjukkan bahwa meskipun Islam kejawen mungkin berada di persimpangan antara dua dunia, mereka memiliki keyakinan bahwa keindahan dari tradisi yang kaya dan ajaran agama yang dalam dapat menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan menjaga agar budaya dan spiritualitas,
Penganut Islam Kejawen percaya bahwa mereka dapat membangun jembatan menuju masa depan yang lebih baik, penuh dengan pengertian dan toleransi antar umat beragama. Meskipun menghadapi kritik dari kalangan konservatif, penganut Islam Kejawen berupaya mempertahankan identitas mereka sambil membangun dialog yang inklusif. Mereka percaya bahwa kekayaan tradisi dan ajaran agama dapat saling melengkapi, menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, penganut Islam Kejawen berharap agar praktik mereka dihargai sebagai bagian integral dari budaya Indonesia, dan generasi mendatang dapat terus mengapresiasi nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur. Dengan mengedepankan pendidikan dan pemahaman, mereka bertekad untuk mewujudkan kedamaian dan toleransi antar umat beragama. Islam Kejawen tidak hanya berfungsi sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari, penganutnya mengintegrasikan ajaran agama dengan tradisi lokal, menciptakan sebuah komunitas yang kuat yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan. Upacara dan ritual yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan, tetapi juga sebagai bentuk koneksi dengan leluhur dan alam semesta. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.